Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Swatli Lilyawati. Saya adalah dosen dari Magister Ilmu Komputer Universitas Kristen Maranatha. Hari ini saya akan membawakan pernyataan diri dosen dalam rangka sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya paparkan hari ini itu adalah tentang mata kuliah Pancasila sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu. Deskripsi dari mata kuliah Pancasila ini adalah sebagai sebuah pendidikan nilai. Dia itu mengkaji Pancasila dari berbagai aspek, dari aspek sejarahnya, kemudian dari aspek yuridis, sosiologis, juga dari aspek filosofisnya. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, juga sistem filsafat dan etika bangsa Indonesia, serta menguraikan nilai-nilai dari sila-sila Pancasila secara filosofis. Dan kemudian untuk capaian mata kuliah yang diampu ini adalah untuk mahasiswa itu mampu memahami dari Pancasila itu sendiri, dari aspek sejarahnya, dari aspek sosiologisnya, filosofisnya, juga dari aspek yuridisnya. Juga mahasiswa itu sebagai CPMK yang kedua, mahasiswa itu juga mampu mengaplikasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, mahasiswa juga mampu menganalisis berbagai kasus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, sebelum ditayangkan proses pembelajarannya sendiri, saya sampaikan juga mengenai teknik pembelajarannya, di mana teknik pembelajarannya kita menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana delivery itu merupakan cara penyampaian kepada mahasiswa yang dilakukan secara tatap muka dengan ceramah maupun tanya jawab dan berbagai metode lainnya. Serta yang kedua adalah interaction. Interaction itu adalah merupakan interaksi dengan mahasiswa yang bersifat partisipatif kolaboratif, di mana dilakukan berupa diskusi, tanya jawab, juga melakukan proyek ya. Nah, sementara assessment itu dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu UTS, UAS, dan KAT, di mana UTS itu persentasenya 20%, sementara UAS itu persentasenya 30%, dan KAT itu persentasenya adalah 50%. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan proses daripada pembelajaran secara singkat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang demokrasi ya. Jadi pertama-tama kita akan belajar tentang konsepnya dulu gitu sebelum kita masuk ke pengertian demokrasi Pancasilanya gitu. Nah, kenapa sih bisa ada demokrasi gitu? Nah, atau pertama-tama menurut bayangan Anda nih, demokrasi ini sebenarnya apa sih? Yang pernah Anda tahu nih, yang namanya demokrasi itu apa sih? Apa itu demokrasi? Demokrasi pendapat, demokrasi itu apa? Pemerintahan rakyat. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Oke. Ada juga dari rakyat. Untuk rakyat. Ada lagi, kalau demokrasi ini apa? Ada lagi? Demokrasi. Kalau dari asal-usul kata, demokrasi ini berasal dari kata demos dan kratos atau kratein. Nah, demos ini artinya rakyat, kratos atau kratein ini artinya pemerintahan gitu. Jadi secara etimologis atau asal-usul kata, demokrasi ini benar artinya adalah pemerintahan rakyat gitu. Atau kita sebut juga kedaulatan rakyat gitu. Terus kenapa ada istilah ini dari rakyat, orang rakyat, dan untuk rakyat? Benar banget, ini juga berkaitan dengan demokrasi ya. Nah, kenapa bisa ada istilah ini? Nah, maka kita akan belajar teorinya yang namanya Thomas Hobbes gitu. Oke. Kita akan belajar teorinya dari Thomas Hobbes gitu. Thomas Hobbes ini dia itu terkenal akan teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat. Nah,
Kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat ini asal mulanya gini. Kalau kita bicara demokrasi, maka kita harus berasumsi dasar. Asumsi itu artinya anggapan dasar ya. Jadi pertama-tama orang harus kita anggapan asumsinya gini dulu gitu. Jadi asumsinya itu bahwa semua orang itu dilahirkan dengan hak yang sama. Ini kalau kita mau bicara demokrasi. Nggak usah bicara demokrasi kalau kita bicara tentang misalnya Ratu Inggris kenapa sih punya kedaulatan besar gitu, lebih tinggi daripada rakyatnya? Ya karena Ratu Inggris memang dilahirkan udah memang darahnya beda sama darah rakyat biasa, dia mah darahnya biru, sedangkan rakyat biasa darahnya merah misalnya gitu. Atau nggak usah bicara tentang demokrasi terhadap misalnya Kaisar Hirohito di Jepang misalnya, karena Kaisar Hirohito itu dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari yang memang punya derajat atau punya kedaulatan atau punya kekuasaan lebih besar daripada rakyatnya, udah dari lahir dari sononya gitu, udah dari lahir gitu. Tapi kalau demokrasi semua orang diasumsikan sama dulu. Jadi mau Jokowi, mau kemudian siapapun gitu, kita harus memandang itu ya sama. Jokowi juga seperti kita dilahirkan dengan hak yang sama gitu. Nanti kemudian kenapa dia bisa punya kedaulatan lebih? Nah ini baru kita bicara tentang demokrasi. Jadi semua orang dilahirkan dengan hak yang sama gitu. Apakah tulisan saya kelihatan? Kelihatan? Kalau ada nggak jelas langsung tanya ya gitu. Soalnya ini agak filosofi, jadi mungkin agak susah ini. Nah sekarang step by step atau tahap demi tahapnya. Nah, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini kenapa bisa berkaitan ini? Semua orang dilahirkan dengan hak yang sama. Jadi semua orang itu dianggap nih dilahirkan dengan hak yang sama. Nah, Thomas Hobbes ini punya anggapan bahwa manusia itu bukan manusia itu apa ya? Dia pesimis terhadap manusia gitu. Jadi dia berpendapat bahwa manusia itu adalah serigala bagi sesamanya, dia bilang gitu. Homo homini lupus gitu. Manusia mah serigala bagi sesamanya, kata Thomas Hobbes ini. Sehingga dia akan saling berperang sampai kemudian nanti rasa manusia akhirnya akan musnah gitu. Nah karena itu kemudian diperlukan orang itu mikir kalau ras manusia terus kemudian berperang, homo homini lupus, serigala bagi sesamanya, nanti gimana dong gitu. Akhirnya dia kemudian menciptakan sebuah teori yang disebut kontrak sosial atau perjanjian masyarakat, yaitu gini, setiap orang tadi kan dilahirkan dengan hak yang sama nih, jadi si orang-orang tadi punya hak yang sama nih gitu, dia dilahirkan dengan hak yang sama, punya hak satu. Nah kemudian si orang-orang ini kemudian berkumpul kemudian untuk membuat suatu kesepakatan atau perjanjian untuk menyerahkan sebagian haknya itu kepada institusi yang lebih kuat dari mereka. Institusi yang lebih kuat yang nanti akan punya kekuasaan untuk mengatur mereka supaya tidak saling membunuh gitu. Nah institusi yang ini disebutnya negara gitu. Jadi negara itu tidak ada, atau bukan negara itu tidak tercipta sejak zaman Adam Hawa, udah ada, nggak ada. Negara itu tercipta ya karena diciptakan sama masyarakat. Jadi masyarakat itu kemudian menyerahkan tadi punya hak satu nih, dibuat setengah. Ada 10 orang berkumpul, memberikan haknya setengah gitu loh misalnya. Jadi si negara itu nanti punya haknya misalnya dari 10 orang ini dapat setengah kan dia jadi 5 nih haknya gitu. Jadi besar kan haknya gitu. Karena semua orang dilahirkan dengan hak yang sama. Diberikan kepada negara. Jadi dia punya hak gede sekarang si negara ini punya kedaulatan besar. Nah tujuannya kenapa negara itu diberi kedaulatan besar oleh rakyat yang berkumpul ini? Untuk apa? Yaitu tujuannya untuk menjaga ketertiban masyarakat. Supaya tidak saling membunuh karena manusia yang homo homini lupus tadi. Jadi ini tujuan negara loh. Tujuan negara itu adalah untuk ketertiban masyarakat gitu. Karena itu negara bentukan dari Thomas Hobbes, maka negaranya itu harus kuat. Ya namanya juga negara penjaga ketertiban, dia harus kuat kan. Kalau nggak kuat ya mana bisa menjaga ketertiban. Jadi negara itu harus kuat. Karena itu bentuk negaranya itu adalah negara otoriter atau totaliter gitu bentuknya. Jadi negara yang mempunyai kekuasaan yang mutlak gitu. Jadi negara bentukan dari teori Thomas Hobbes yang dilahirkan adalah negara yang totaliter karena teorinya ini gitu. Nah yang disebut asas perjanjian masyarakat itu mana? Nah yang ini. Gitu, yang ini dari perjanjian masyarakat gitu. Tapi
demokrasi ini artinya kan Anda kebayang ya, demokrasi ini sebenarnya kenapa negara ini bisa punya kekuasaan? Nah, negara ini nanti personifikasinya baru presiden atau MPR, DPR dan seterusnya gitu. Personifikasi tahu ya, jadi menjelmakan dirinya dalam bentuk gitu loh, dia ada presiden. Nah, jadi presiden itu punya kekuasaan besar dari mana? Ya dari negara, karena dia personifikasi negara. Negara ini punya kedaulatan atau hak kekuasaan besar dari mana? Ya dari rakyat, karena rakyat ini yang memberikan hak itu kepada negara gitu. Jadi wajar ya kalau kemudian kedaulatan itu adalah di tangan rakyat, karena sebenarnya kekuasaan itu berasal dari betul dari rakyat ya kan gitu. Jadi ini loh yang tadi dikatakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Negara itu dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, juga tujuannya adalah untuk rakyat, yaitu untuk ketertiban tadi gitu. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Atau masih bingung nggak? Taksi Thomas Hobbes nih, ada yang mau tanyain? Gak ada? Gak ada. Oke, sekarang kita masuk ke teorinya John Locke. Oke. Oke, John Locke. John Locke itu pada dasarnya dia setuju dengan teori perjanjian negaranya atau perjanjian masyarakat, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial dari Thomas Hobbes. Jadi dia oke. Mengenai yang ini dia oke. Si John Locke ini oke. Gitu. Oke lah, dia setuju dengan teori ini. Tapi dia punya pendapat berbeda tentang prinsip dia, tentang pemahaman dia tentang manusia. Kalau Thomas Hobbes bilang bahwa manusia itu homo lupus, maka John Locke mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk individu juga makhluk sosial. Gitu. Kata John Locke mah manusia itu bukan hanya makhluk jadi dia rada lebih baik ya, pandangan dia terhadap manusia itu lebih optimis gitu. Dia bilang manusia itu nggak selalu loh homo lupus atau saling membunuh dengan sesamanya seperti serigala gitu. Tapi manusia itu makhluk sosial yang suka hidup dengan sesamanya, atau makhluk sosial, suka berteman, suka berkelompok, suka hidup dengan samanya kan, nggak melulu sendiri. Nah karena itu kemudian kata si John Locke itu kemudian sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, maka masing-masing ini sebenarnya itu punya hak-hak gitu. Gitu, masing-masing itu punya hak-hak gitu. Nah karena itu di sini dia setuju nih bahwa manusia itu kemudian berkumpul untuk membentuk suatu institusi yang namanya negara. Tapi tujuan dibentuknya negara ini tujuannya nggak sama si John Locke. Jadi dia sama si Thomas Hobbes. Kalau John Locke ini bilang tujuannya itu nggak harus menjaga ketertiban, orang nggak saling membunuh, ngapain dijaga ketertibannya gitu. Maka tujuan negara dalam pemahaman John Locke itu adalah cukup untuk menjaga hak-hak tadi agar tidak saling terlanggar. Kan di sini ada hak, misalnya hak milik dan seterusnya gitu sebagai dalam kehidupan bersama sebagai makhluk sosial. Nah karena itu tujuan dibentuknya negara itu adalah untuk menjaga agar hak-hak tersebut tidak dilanggar gitu. Nah supaya tidak dilanggar itu maka dibentuk negara. Karena itu, karena cuma tujuan negara cuma gini ya, maka kata si John Locke ini udah beda sedikit sama si Thomas Hobbes. Kata John Locke karena tujuannya cuma gini, maka negara itu nggak boleh totaliter justru gitu. Negara itu tidak boleh mutlak kekuasaannya. Jadi kalau nggak boleh mutlak, jadi gimana? Ya harus dibatasi gitu. Nah, apa yang membatasi kekuasaan negara? Yang membatasinya itu ada dua, yaitu hukum dan satu lagi adalah pembagian kekuasaan atau balance of power. Gitu, yang membagi itu pembagian kekuasaan, balance of power, supaya nggak mutlak, jadi harus dibagi supaya jangan berada di satu tangan gitu, dia harus ada pembagian kekuasaan. Nah John Locke membagi pembagian kekuasaan ini, balance of power ini menjadi tiga, yaitu eksekutif,
legislatif, dan satu lagi adalah federatif. Gitu. Nah, ini disempurnakan atau disempurnakan teori tentang pembagian kekuasaan atau balance of power ini cuma sedikit aja di luar ini, itu disempurnakan oleh yang namanya Montesquieu gitu. Montesquieu ini kemudian membagi pembagian kekuasaan itu ya oke, tapi dia merubah sedikit gitu dari eksekutif, legislatif, dan yang federatif itu dia ganti menjadi yudikatif. Legislatif itu lembaga pembuat undang-undang. Eksekutif itu adalah lembaga yang melaksanakan undang-undangnya. Sementara yudikatif itu adalah lembaga yang mengawasi baik pelaksanaan maupun pembuatan undang-undang gitu. Nah, maka tentu jadi beda bentukan negaranya. Kalau negaranya si Thomas Hobbes ini bentuknya adalah negara totaliter. Sementara John Locke itu adalah negaranya bukan negara totaliter gitu. Dia harus negara yang dibatasi kekuasaannya. Karena itu John Locke seringkali disebut sebagai bapak demokrasi liberal gitu. Nah, mungkin kurang lebih konsep kenapa bisa ada demokrasi ya gitu. Jadi Anda tahu ya kenapa Jokowi bisa punya kekuasaan sebagai presiden. Kenapa Jokowi bisa punya kekuasaan presiden? Udah ngerti belum nih teorinya? Udah ngerti? Nah, kenapa Jokowi punya kekuasaan sebagai presiden? Kalau udah ngerti saya tanya, kenapa Jokowi bisa punya kekuasaan sebagai presiden? Karena dia kan personifikasi dari sebuah negara. Tapi negara itu kan sebenarnya dibentuk ya dari rakyat untuk rakyat gitu kan. Jadi memang suaranya rakyat itu disalurkan ke sebuah lembaga yang disebut sebagai sebuah negara, dan negara ini memberikan kekuasaan kepada presiden. Jadi sebenarnya ya suaranya presiden itu bisa dibilang mewakili si rakyatnya sendiri. Ya betul ya. Jadi sebenarnya wajar dong kalau kemudian hak itu dikembalikan pada rakyat. Karena memang Jokowi juga dapat kekuasaan dari rakyat, bukan dari lahir. Jokowi punya hak, lagi bayi nih, oe-oe yang sama dengan kita. Tapi kemudian dia punya kekuasaan besar nih. Kenapa? Ya karena kita yang milih kan. Gitu kan, gitu. Karena kita yang memberi dia kekuasaan melalui negara gitu. Tapi nggak usah bicara gitu sama Kaisar Hirohito misalnya. Hirohito mah udah dari lahir memang kekuasaannya lebih gede. Nggak pernah rakyatnya ngasih kepada Hirohito. Udah dari dewanya dia dikasih kekuasaan gitu misalnya. Bukan dari rakyat gitu. Tapi udah dari karena religi masyarakatnya bahwa dia adalah keturunan, ada kaitan dengan keturunan dewa matahari gitu. Atau misalnya Ratu Inggris gitu, memang dia udah dari gelar kebangsawanan itu dia punya dari lahir, dari sononya, bukan karena diberi rakyat gitu. Maka nggak usah bicara demokrasi kalau bicara di Inggris atau bicara di Jepang misalnya gitu. Tapi di Indonesia kita nggak punya semacam itu. Jadi kita punya raja atau punya misalnya atau kita punya presiden yang sekarang itu adalah karena diberi oleh kita gitu. Paham ya? Karena itu asumsi dasar dari demokrasi, jangan lupa bahwa semua orang itu dilahirkan dengan hak yang sama gitu. Baik, kalau gitu sekarang silahkan berdiskusi tentang bagaimana hubungan antara demokrasi dengan demonstrasi. Karena kalau kita bicara demokrasi, kita kan sering mengaitkan itu dengan yang namanya kebebasan berpendapat kan, namanya rakyat punya hak, otomatis dia punya hak untuk berpendapat juga gitu. Yang disebut sebagai hak berpendapat itu disebut sebagai demonstrasi gitu. Nah, silakan berdiskusi tentang demonstrasi hubungannya dengan demokrasi. Jadi pertama Anda bahas dulu tentang pengertian dari demonstrasi. Lalu kemudian bagaimana hubungan demonstrasi dengan demokrasi. Dan yang ketiga bahas tentang apakah demonstrasi itu dilarang? Demonstrasi itu dilarang nggak? Kemudian yang keempat bahas juga tentang jenis atau bentuk-bentuk demonstrasi. Kan demonstrasi ini banyak nih. Bayangan Anda tentang demonstrasi apa coba? Bakar ban di jalan. Nah, bakar-bakar ban kan? Nah, coba Anda cari yang lain. Demonstrasi itu apa aja sih? Apa cuma bakar ban doang? Gitu. Ya.
andai kata uang kuliah Anda dinaikkan nih 20%, terus Anda nggak terima nih, apa yang akan Anda lakukan? Mau ngapain Anda? Mau protes nggak? Atau terima begitu aja? Protes ya? Protesnya mau ngapain Anda? Ngomong ke DKA, Bu. Gimana cara protesnya? Kayaknya melalui BEM sih, Bu. Melalui BEM. Melalui BEM. Oh, ke lembaga kemahasiswaan gitu? Ya, oke. Melalui lembaga kemahasiswaan ya. Pakai apa? Lisan atau tertulis? Kalau dari mahasiswa ke BEM seharusnya berarti lisan, Bu. Lisan ya? Kalau dari BEM ke DKA sebaiknya tertulis. Tertulis. Berarti demonstrasi itu atau bentuk protes itu bisa lisan, bisa juga? Nah, salah satunya ya. Coba ada diskusi dulu. Nanti kalau udah kita Anda bisa paparkan lebih lanjut gitu ya. Oke, silahkan bentuk kelompok dan diskusikan tentang hubungan demonstrasi dengan demokrasi. Oke. Demikian proses pembelajaran yang telah kita jalankan dan sedikit tentang demokrasi Pancasila, dan mudah-mudahan apa yang dipaparkan itu dapat memberi manfaat bagi mahasiswa juga bagi yang menyaksikan. Terima kasih.